adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau di sini nanti besok kita ada yang masuk surga, maka yang pertama kali masuk surga adalah Pak Yasin. Amin. Tetapi kalau ada di antara kita semuanya ini besok ada yang masuk neraka, yang pertama masuk neraka Pak Yasin. Saya biar cepat gitu. Setiwas dan senang sih harus disusun. Sehingga bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Pemimpin. Masya Allah. Jadi akan membahas tentang pemimpin di Indonesia. Angel. Urusan pemimpin, kalau urusan MBG, dan urusan Ganjar, saya setuju Prabowo, saya setuju Gibran, semua kita itu. Ya. Nggak usah direbut. Kita kerembuk yang kedua saja. Yang kedua yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillah syab pemuda, pemudi yang ibadahnya tekun, yang diorganisasi bagus. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tua-tua ini prihatin. Jadi mau orang disebut. Kalau ada Pak Amir kok ibadahnya bagus, sak memberi Pak. Jadi kalau Pak Amir kok ibadahnya bagus, tahajudnya bagus, itu sudah biasa. Kalau ibu-ibu kok ibadahnya bagus, siapa orang muda ini yang dimasukkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 adalah orang yang di bawah usia 40 tahun. Baik, dari bapak-bapak yang usianya 40 tahun, sebelum 40 tahun tolong kasih. Selain saya tapi yang belum 40 selain saya. Kalau ibu yang belum 40 banyak. Macam. Yang sebelum 40, belum 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 40 kali 2. Allahu Akbar. Tadi Pak Yakin mengatakan bahwa kita ini orang yang hidupnya berjuang. Gak ada di dalam hidup kita kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sekarang kita buktikan di dalam nanti di dalam setengah jam ya. Karena pengajian ini harus selesai jam 9. Ya? 9 lebih. Setengah 10. Kalau sudah jam 8 ada yang ngatur Pak, jam 9 Pak gitu ya. Dan saya tidak akan berhenti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kenapa kita masih harus sangat bersyukur? Kalau saja kata-kata sangat ini bisa dirobol, saya akan sebutkan sampai jam 9, saya bilang sangat. Kenapa demikian? Gini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipelihara oleh seorang laki-laki yang bernama Abu Talib, paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari usia berapa? Dari usia 8 tahun. Ada yang mempunyai putra 8 tahun atau wayah 8 tahun? Masih kecil. Dari usia 8 tahun dipelihara oleh Abu Talib. Abu Talib lah manusia yang paling hafal tentang karakter Nabi.
Abu Thalib adalah orang yang paling hafal tentang kejujuran, tentang kebersihan, tentang ketulusan, segala macam istimewanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling mengerti adalah Abu Thalib. Lahir batin Abu Thalib paham. Cintanya melebihi cintanya terhadap Ali bin Abi Thalib, lebih cinta kepada Ja'far bin Abu Thalib. Ya. Dan tahukah panjenengan semuanya ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, sampai Abu Thalib meninggal dunia tidak Islam. Sampai Nabi Muhammad SAW menjelang hijrah ke Madinah, Abu Thalib tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita, siapa yang pernah melihat Nabi? Bahkan tempat kelahiran Nabi, tanah suci aja masih banyak yang belum pernah melihat. Lah kok kita ini malahan mendapatkan hidayah dari Allah menjadi orang Islam. Dan itu ya tadi di awal sudah berbicaranya agak pelan-pelan, maksudnya main orang waktu. Kemudian saya jelaskan sedikit, saya batuk. Kenapa kok saya batuk? Karena habis tua. Iya, karena saya kalau nggak salah dengan Pak Yakin lebih tua saya. Ya Pak ya, lebih tua saya. Tapi urusan mati belum tentu. Urusan mati belum tentu juga. Saya bisa jadi Pak Yakin. Pak Yakin batin, tapi biasanya sentuhan musik dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim atau Ibrahim Nah, gampang menjawab roh fathah roh. Jadi Ibrahim bukan Ibrahim. Cucu saya bernama Ibrahim, panggilannya Aim, bukan Boim, Aim. Baik, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, di dalam surat Ibrahim atau Ibrahim ayat 12, surat Ibrahim surat nomor keberapa ibu-ibu? Berapa? 14. Terlalu cepat menjawab. Padahal saya lagi mau mengatakan saya bisa menjawab hadiah umroh kasih sudah dibilang. Kalau ada pertanyaan dulu mana hadiah orang. Saya lagi mau hadiah umroh malah 14 ya sih. Ya jadi ya, padahal kalau ada yang bisa menjawab tadi hadiah umroh, saya Pak berapa 14? Oh, hadiah umroh bayar Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam surat Ibrahim ayat 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wama lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Mengapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Mengapa
masih saja kita tidak berserah diri kepada Allah. Waqad hadana subulana, padahal Allah telah menunjukkan jalan hidup yang paling lurus. Ada dua jalan yang paling lurus, yaitu beragama Islam dan di Muhammadiyah. Ada yang berbeda. Beragama Islam dan di mana kita bermuamalah. Saya kok nggak lihat adik-adik panti putra ya? Adik panti putra ada acara apa Mbak Dila? Ya? Nggak ada yang datang ke sini. Atau naik rambut gue gitu. Ya, baik. Karena adik panti itu wajib ikut KKS. Ya. Panti sekarang anak putra sekarang berapa jumlahnya ya Mbak Rila? 25 anak putri. Anak putri berapa? 25. Juga 25. Anak putra 25, anak putri 25. Yang membawa acara kan namanya Mbak Nilam. Yang membawa bacaan Al-Quran adalah Mbak Ayu. Ya. Kalau saya anak putri rada apal, tapi anak putra. Baik, kembali lagi Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Abu Thalib itu tidak mendapatkan hidayah. Yang memelihara Nabi dari semenjak kecil sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Rasul, tidak mendapatkan hidayah. Kita ini siapa? Disayang oleh Allah sedemikian rupa sehingga kitalah yang mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Saya sering berpikir, ya Allah, untung Bapak Ibu ninya wong Islam. Yakin nek Bapak Ibu ninya Kristen yang berarti melu Kristen. Begitu kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya." Bersyukur itu kepada semua kenikmatan dan bersyukur itu atas hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui kedua orang tua kita. Meskipun yang bersyukur adalah orang yang menemukan hidayah secara mandiri, yang sekarang menjadi mu'alaf, ini harus sangat bersyukur. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kurang apa Allah memberikan karunia pada kita? Kenapa kita masih suka mengeluh? Kenapa kita masih suka bertengkar kepada sesama? Kenapa kita masih suka iri? Kenapa kita masih suka marah? Padahal waqad hadana subulana, Allah telah memberikan petunjuk hidup yang terbaik. Harusnya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, nggak ada acara kecuali hidup penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Bahagia itu sumbernya dari tawakal. Kalau kita sudah bertawakal, maka semuanya bisa diterima dengan penuh senyuman. Kenapa? Karena kita memahami apapun yang Allah berikan pada kita itu adalah yang terbaik. Saya nggak minta ya.
saya hargai. Kasihan nggak dapat pahala ya. Segar. Nikmatnya luar biasa. Yaitu panjenengan tidak haus diberi minum, tidak bersyukur. Saya haus, batuk, kok dikasih minum? Masya Allah, matur nuwun. Matur nuwun. Panjenengan tidak butuh Islam, kok dadi wong Islam, makanya tidak bersyukur. Kenapa orang-orang alam itu baru masuk setahun, 2 tahun ibadahnya sudah jauh lebih baik daripada orang-orang yang sejak lahir Islam? Kenapa ya? Itulah yang dinamakan butuh dan keperluan. Panjenengan semuanya habis minum, kok dikasih air yang ditompok, diminum, tetapi tidak berterima kasih kepada yang memberi. Panjenengan sedang berjalan kehausan, ya Allah, Allah bakul dapat air, ya dapat air, kaya sing maca Quran mau, ya, ya Allah melaknat, tapi orang duit babat. Nah, kok ada teman tak yakin orang baris, sini baris dapat ngeciput saya, tau gak ngeciput? Makanya saya minum glek sak gelas entek petik tanpa basmalah. Segernya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Jalan lagi teman saya, Pak Amir. Ya. Pak Amir baru keluar rumah, baru minum. Yang kiri sama Pak Yakin, Pak Amir dapat sih. Nah, biasanya orang kalah tapi ya orang seruputan sejenak. Ayo Pak Amir di ujung, kita mau pulang. Akhirnya tinggal separuh gelas tidak diminum. Kenapa kok Pak Amir tidak berterima kasih diberi air dawet yang nikmat itu? Karena Pak Amir tidak. Kenapa kita menjadi manusia muslim yang lamban? Nah, kalau sekarang saya mau bertanya, banyak sekali di antara kita. Satu, kalau saya suruh ngatur hampir semuanya. Siapa di antara panjenengan semuanya yang belum rutin salat tahajud? Belum rutin ya, catatannya ya, bukan sering ya, rutin salat tahajud. Saya nggak akan bertanya, jangan ngaco. Kalau ngaco semua. Siapa yang belum rutin sholat duha? Sholat duha itu sholat yang paling enteng sak dunia itu, paling enteng. Wudhu sholat rakaat atau batang rakaat selesai setiap hari, setiap pagi. Kecuali sedang berhalangan kalau itu. Ada yang tak bisa melakukan. Kenapa kita tidak bersyukur? Bersyukur itu bukan dengan tepuk-tepuk dan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bukan. Bersyukur itu dengan tindakan. Kenapa kita masih mengeluh? Bukankah Allah sudah memberikan apa yang terbaik? Kenapa kita mengeluh? Jawabannya karena kita suka membanding-bandingkan. Loh, segala sesuatu apabila dibandingkan kita masih keluh. Karena yang dibandingkan itu adalah bisikan dari setan. Bapak-bapak dan ibu-ibu punya penghasilan sebulan berapa? Mesti kurang.
Iya kan? Mesti kurang. Misalnya punya penghasilan 1 bulan 1 juta, kurang atau cukup? Ya, nek bisa sih ditambah, nek bisa ditambah. Kenapa kok berkurang? Kenapa kok 5 juta jadinya sedikit? Tidak bersyukur. Karena dibandingkan dengan yang punya gaji 8 juta, 5 juta jadinya sedikit. Makanya Rasulullah SAW pernah itu mengajarkan kepada kita detailnya, bukan yang sampai perasaan kecil saja dituntutkan oleh Rasulullah. Khaslatani langkana tabihima katabahullahu syakiran sabiran. 2 perkara yang apabila orang itu mempunyai alam pikiran semacam itu, maka dia akan menjadi orang yang sabar, orang yang selalu bersyukur. Sepele ternyata yang dimasalahkan oleh Rasulullah, yaitu masalah membandingkan. Ilmu membandingkan ini yang menyebabkan kita suka menderita. Ilmu membandingkan ini yang menyebabkan banyak orang tenang dan hidupnya bahagia. Ilmu membandingkan ini yang menyebabkan orang hidup bersahaja dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Coba panjenengan bandingkan diri kita dengan Abu Thalib, maka kita akan menjadi orang yang sangat bersyukur. Tetapi kalau ekonomi kita dibandingkan dengan tetangga kita yang duitnya lebih banyak, kita jadi orang miskin. Kita jadi ngeluh, ya Allah, kalau duit anak yang mau bayar listrik, bayar listrik, juga harus entek. Ya Allah, yang bergawe sebulan, urip ping paling 10 dina. Dan kemudian merasa kan, ini gara-gara, kan gitu kan? Orang genak-genak, nikel ratau dari hasil rakyat pajak terus, pajak terus, yang rakyat miskin tetap pejabat sing sugih. Yang ini ana kok iso korupsi sedina sak miliar. Wakil presiden yang orang belakangnya duwe presiden, Indonesia saya rusak teman saya dan lain sebagainya. Yang kayak ini boleh duit sedina kemen untuk 90.000 sedina duit 90.000 yang mari-mari belanja entek 120. Ya Allah, bila ambil rentek tekan buju, kolong-kolong ribu, pisan kolong ribu, ganteng orang, terus dia rentek nang anak. Ya Allah, anak yang perlu orang masih prestasi, budu-budu apa, kaya ibu ini. Orang itu kalau sudah kena godaan setan, memang doa banget. Kemudian setelah itu sholat Allahu Akbar. Ketika baru saja takbir dan tarik nafas dalam-dalam, ya Allah, jernakan nih sholat itu. Penyebabnya apa? Perbandingan. Maka seharam-haramnya yang haram adalah urusan membandingkan. Ketika seorang suami membandingkan istrinya dengan istri tetangga, teman dia tak kaya di dia anak terus nangis kayak ya begitu dia anak lu serang
ini haram seharam. Demikian pula membayangkan suami orang lain. Ya, ya Allah, bejolmennya bakai, bejolnya gantar-gantar, beda-beda, wong itu aneh-aneh. Ya Allah, aneh-aneh. Kemudian begini, ya Allah, orang kaya. Nah, kemudian orang kaya yang menderita kalau ya Allah. Bapak yang diberi firman, kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Apapun yang Allah telah berikan pada kita itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Membandingkan itu ada caranya. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqah. Satu. Wajib. Siapa yang membandingkan dirinya tentang urusan kebaikan-kebaikan dengan yang lebih baik, maka kita merasa bahwa dirinya belum baik. Jangan sekali-kali kita membandingkan dengan orang yang lebih jelek, yang lumayan sak-RT banyak, sing salah ditertib hanya ini keluarganya. Yang kena yang ngerti banyak ya sembayangnya lumayan tertib yang tukang pagi. Semua nomornya sih ngawur-ngawur bilang, lomba sembayang tukang nomor terus dan lain sebagainya. Maka kita menjadi orang yang sombong. Waman nadhara fi dunyahu ila man huwa dunah wajib. Siapa yang selalu membandingkan tentang urusan dunia dengan orang yang lebih menderita, maka kita akan lebih merasa lebih unggul, lebih bersyukur. Ya Allah. Ya memang gadis ini rakyat, tetapi tak bandingin karo penghasilan dipakai ya Allah yang masih. Tak cuci berasa wakil les ya Allah mengrong kilo pada. Ya Allah, saya sangat bersyukur. Panjenengan lewat gereja depan gereja, ya Allah, wong ayu-ayu nek dicepayang bunyi wangi, sing lanang ganteng-ganteng, mobil sing diparkir itu sak deret mewah, api. Ya Allah, mas teman yang banyak mati bel dan rokok. Yang memang saya tidak mempunyai banyak, tetapi saya punya harapan lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kemudian sholatnya lebih khusyuk dibandingkan orang yang menderita. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulan wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna. Dan kita harus bersabar dengan apapun yang kita derita. Kalau pada zaman Rasulullah SAW sabar dengan urusan caci, maki, halangan, siksaan dari orang-orang kafir, kita cukup bersabar dengan mengolah hasil pikiran dan perasaan kita agar kita tenang hidupnya. Ada seorang sahabat Bapak, tinggal namanya. Ada seorang sahabat bernama Salabah bin Ta'if bin Ta'if. Orang ini adalah orang yang ibadahnya sangat tekun, orang soleh. Tapi sayang, dia miskin. Orangnya miskin sekali. Kalau ada yang sama-sama miskinnya jangan tersinggung tuh ya. Iya, saya juga sedang hidup diri saya sendiri. Iya, potongan seperti saya kan potongan orang miskin. Betul ya? Betul ya Bu? Iya, main cepet rampung. Iya.
dalam Babin Taib ini orang miskin kali-kali orangnya soleh. Setiap hari pergi jamaah mendengarkan kajian dari Rasulullah SAW. Tapi suatu ketika istrinya bilang, "Mak, dewe kapan duit-duit?" Kemudian membandingkan istri, "Pak, belum pernah dewe. Maaf enak, orang kaya dewe, pakaiannya bagus. Orang kaya dewe, omahnya apik. Orang kaya omah dewe. Lemah ombo, orang kaya omah dewe. Duwe wedhus akeh, orang kaya omah dewe." Ibu hati-hati ibu kalau ngendikan dengan suami. Suami itu kalau dituntut itu paling bingung dengan istri. Iya. Kalau sampai istri menentang, "Kok jenengan iki koyo Mas Kai, yang bergaya rajin, hasilnya akeh." Ora kaya jenengan. Kalian beratel terus. Itu suami itu kan boleh, Masya Allah, paniknya luar biasa. Ya saya pernah ngalami kok. Curhat Saya berarti. masih ingat sekali tahun 87. 87 udah lahir belum bagian? Enggak. Tahun 87 saya mau berangkat pergi ngajar. Lah kok istri saya bilang, "Mas, mandinya Mas." Tapi saya masih muda, nikah baru setahun. "Mas, apa deh? Dewe orang Jawa orang Jawa itu saya panik sekali. Astagfirullah. Saya laki-laki, istri sampai mengeluh semacam itu. Terus kemudian saya tanya, "Jadi, lah Dik, buka lemari, buat ono ini apa lah, gawe bisa tenani lah. Berarti siapa? Berarti siapa? Orang duit babat lah." Ya Allah, kayak orang salah 650 apa ya? 650 rupiah. Kalau zaman sekarang ya mungkin 650 ya mungkin ya. Kalau 65-an lah kira-kira zaman sekarang bukan. Wong gaji saya 33.000 itu. Gaji saya di SMA pada waktu itu 33.000. Saya miskin sekali pada waktu itu. Minta tak cintanya bodohnya saya ya. Tak cinta bodoh apa lah. Saya itu gajinya 33.000. Tahun 85 saya ngajar mulai 84. Tahun 85 di SMA itu ada tawaran kredit sepeda motor. Saya ikut daftar. Saya nggak sadar itu kebodohan saya. Daftar, akhirnya saya dapat sepeda motor bernama BBF 80 Yamaha F80. Saya masih ingat sekali. Angsurannya 29.000. Saya sebulan dapat gaji 4.000. Itu tidak ada orang yang malas dengan saya, karena itu adalah bentuk kekempeluan. Selama 4 tahun, Masya Allah. Padahal di situ di rumah itu ada 1 bapak saya, 2 adik saya yang cacat mental, dan yang ketiga adik Fadil dan saya. 4 orang ini hidup dengan 4.000 rupiah 1 bulan. Tapi kemudian saya membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran di situ dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini ayatnya. Ini ayatnya ketemukan. Saya harus menggunakan pola ini. Kemudian pada waktu itu
kalau saya berkorban, maka Allah akan menolong saya. Maka kemudian tahun 87 dengan susah payah saya bisa membeli kambing, meskipun yang mungkin nek di pada di alun-alun mungkin paling kecil mungkin. Saya bisa berkorban tahun itu. Tahun 88 saya bisa berkorban lagi. Tahun 89 hampir saja nggak bisa korban, tapi bisa korban. Tahun 90 bisa korban. Tahun 91, 92 sampai sekarang lancar. Tidak ada masalah apapun. Karena apa? Yaj'al lahu makhraja. Semua kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah terduga. Kemudian pagi-pagi itu tahun 87 istri saya bilang, "Mas, Dewi orang Tiongkok, saya miskin sekali betul. Saya panik ini, makanya panjenengan nek ngendikan karo kami sing hati-hati. Nek urusan duit, Pak, kok nyangkut kok ono bunga. Pak, aduh, ini suami panjenengan, makanya banyak laki-laki muda meninggal dunia itu." Ya, karena banyak laki-laki muda stres, bonyang terus. Ya, kecuali panjenengan ya Pak ya. Nah, akhirnya kemudian saya apa? Saya nanya, ada duit 650 rupiah. Ya itu dia disebut, oh lah mau kasih 600 saya lah. Ya, saya makasih ya. Ya, saya berangkat. Di sekolahan itu saya ngajar, gak konsentrasi sama sekali. Ya Allah, mikir 17 tahun pengajaran nyari. Harus tahu tapi sebagai laki-laki yang tidak mampu tuh kebangun merongso banget saya. Akhirnya istirahat jam 9:15 saya pulang. Untuk apa? Untuk bawa uang? Enggak, untuk menghibur. Jadi, ya orang dia apa bisa? Kemarin apa orang. Bikin 600 saya kan bikin, tak kayak ke uang itu. Apa? Ya ngapain lah. Nanggung. Terus berapa? Engkau apa? Jenen ngeliwat kayak yang penting anak surga pokoknya tak balik ujar nang buka. Di sebelah barat rumah ada buka. Dia berangkat ke sekolahan. Di sekolahan sudah ditunggu oleh bapak yang bernama Bapak Fathur Rahman, pegawai Kemenag dulu, almarhum. Pak Fathur Rahman itu begitu saya sampai, ya Pak Haris, pengantin nanyar kayak bojone tunggu nih, saya sudah nggak mendengar. Saya panik banget pada waktu itu. Saya mau ngajar, ya, pikiran ke rumah, tapi waktunya harus mengajar. Kemudian setelah saya tidak ikut sepeda motor di kantor, kemudian saya mau berangkat ke kelas. Pak Rahman kata, Pak Haris kondisi belok Pak Haris. Atau apa Pak? Niki di tanda tangan isi. Ada lembaran lembaran itu ada 5 lembar atau berapa saya lupa. Tanda tangan. Dan saya kemudian bentar Haris. Kemudian dia buka kantas, dia mengambil uang 1 bendel. 1 bendel itu saya bertanya, ini duit apa Pak? Loh, jadi kan penyuluh daerah, niki ramelan. Ramelan selama setengah tahun apa ya? 8 rupiah. Ini jumlahnya ini Pak, itu 86.000. 86.000 itu 3 kali gaji saya loh Pak. Main itu. Wah, teh tenan bagi buat saya pada waktu itu. Terus saya
langsung ke kelas, kemudian anak-anak semuanya tolong dibuka halaman 17 sampai 19. Kamu dapat. Kamu nyari Bapak tulis ya, halaman 17 sampai dengan halaman 19. Nanti saya kesini lagi. Saya langsung ngebret pulang. Sampai di rumah saya bertanya pada istri saya, tadi uang ngemis yang kamu beri uang itu mendoakan apa? Nah, ya biasa lah. Yang namanya uang nyuwun, ndongake rezeki ini tambah akeh, tambah sehat, tapi itu punya akeh, Bu. Bu ini dikabel lagi. Kemudian, Pak, duit korupsi si Paman. Instan sekali Allah memberikan kemudahan. Instan sekali. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jangan lupa sedekah. Kalau ibu-ibu saya nggak khawatir sedekahnya banyak. Kalau bapak-bapak ini yang saya khawatir. Iya. Karena saya pernah waktu Jumatan saya dan khotbah, ada bapak-bapak kebingungan. Di depannya ada kotak amal Jumat, pakai jasket, saya telur, pakai jerone, pakai koko, saya telur, pakai celana panjang, saya telur. Ada kotak amal bahkan orang anak dikit nah ibu-ibu kemana-mana bawa dompet, bawa tas, apalagi kondangan, bawa lemper barang itu. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kembali lagi ke masalah kita. Kenapa kita tidak mensyukuri kenikmatan Allah? Allah itu sudah memberikan yang paling banyak. Tadi saya mau menceritakan Salabah bin Taib itu orang yang soleh, Yupen datang kepada Nabi wahai Rasul. Karena apa? Karena dibujuk oleh istrinya supaya minta kepada Rasul supaya mendoakan kita sekeluarga menjadi orang kaya. Ya laki-laki mana yang tidak bisa menuruti perintah istri? Apalagi kalau istri sudah mulai merempet-rempes gimana? Wah, aniki pol. Hati-hati dulu panjenengan. Senjata pamungkasnya wanita kan air mata. Oh, mata air. Datanglah Salabah kepada menghadap Rasulullah. Rasul, engkau tahu bahwa aku ini orang yang paling miskin di Madinah. Tolong Rasul, doakan hamba, doakan aku agar aku menjadi orang yang berkecukupan. Rasulullah SAW bersabda, jangan Salabah, kamu bisa beribadah dengan sangat tekun itu karena kamu miskin. Kamu bisa beribadah dengan tekun itu karena kamu miskin. Kalau kita, kamu bisa datang ke Masjid Fatimatu Zahra pengajian Ahad pagi itu karena panjenengan orang sugih. Jangan panjenengan sugih. Ini kalau saya tanya di antara panjenengan yang kaya, sing ngatur paling wong loro, paling akeh wong telu. Itu orang yang hebat-hebat sekali. Tapi orang-orang tertentu ya sugih sithik wis ilang. Jangan jadi orang sugih. Pak yakin itu bisa mau menjadi ketua cabang itu karena orang sugih. Bukan tapi. Nah, bapak dan ibu yang saya hormati, akhirnya apa? Salabah ini ngeyel. Akhirnya kemudian Rasulullah mendoakan. Dan doa Rasul yang masih dikabulkan dalam waktu
sudah berapa tahun Salabah menjadi orang yang sangat kaya. Bahkan kambingnya ada dimanapun berada di kota Madinah. Sampai Salabah pindah ke tempat yang agak jauh agar mempunyai lapangan untuk kambing dan unta. Ringkas ceritanya, ini Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk meminta zakat dari Salabah. Kemudian Salabah malah mengatakan, Pak, kamu ini datang di sini untuk meminta zakat atau peti? Peti itu apa? Peti itu semacam pajak. Peti itu pajak. Kemudian orang utusan tadi membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang masalah zakat. Tetapi Salabah mengatakan tidak. Saya tidak akan mengeluarkan apapun. Karena ini semuanya saya cari sendiri. Kemudian pada waktu itu, turunlah ayat dari Al-Quran surat At-Taubah. Ayat berapa ya? Saya lupa. Ayat berapa? Ya, yang melarang mengambil zakat dari orang munafik dan Salabah dimasukkan dalam kategori orang munafik. Salabah datang kepada Nabi, wahai Rasul, kenapa aku tidak boleh mengeluarkan zakat dan apabila keluarkan zakat aku tidak diterima? Rasulullah SAW, itu ketentuan Allah, bukan ketentuan. Salabah menangisnya sampai dia mandi debu, saking menyesal. Dan kemudian dia sakit dan meninggal dunia dalam keadaan dikategorikan sebagai orang munafik. Kenapa? Karena Salabah ini sudah tidak sholat. Salabah begitu kaya, sudah tidak pernah berjamaah di masjid. Jumatan akhirnya hilang dan akhirnya sholat 5 kali hilang. Itu disebabkan karena menjadi orang kaya. Bapak dan Ibu yang terhormati, dan minta jadi orang kaya. Mintalah jadi orang cukup. Mintalah kita menjadi orang cukup. Loh, orang cukup itu relatif. Ya, orang cukup itu relatif. Ada orang cukup yang dikatakan kaya, ada orang cukup dikatakan miskin. Karena miskin dan kaya itu urusan hati kita masing-masing sebagaimana senang dan bahagia. Kalau kita bisa menerima apa adanya, diterima, senang kita. Punya istri kok cerewet, disyukuri. Ya nek mamane ibu jadinya orang cerewet, yakin mungkin yang ibadah orang dan nanti syukuri lah. Gitu. Mempunyai suami sing galak, disyukuri. Iya. Karena masing-masing diambil dari istimewanya. Jangan mencari kelemahan suami atau kelemahan istri. Karena masing-masing kita pasti ada kelemahannya. Tetapi masing-masing kita mempunyai keistimewaannya. Anak-anak kita mungkin tidak berprestasi, tetapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, jangan salah. Anak yang hebat tidak harus ketika sekolah berprestasi. Saya punya teman yang jauh, tapi udah almarhum apa ya? Saya punya teman di pondok dulu, anaknya cerdas dengan luar biasa. Saya itu kalau hafalan mutolah itu saya menghafal kan harus keras, karena kalau nggak keras nggak masuk bagi saya. Teman saya itu senangnya tiduran di samping saya. Saya hafalkan itu belum hafal, besok pagi
sing apal sing turun. Kayak gede banget. Dia itu selalu di dalam kelas ranking 1, ranking 2, ranking 1 sampai ke kelas 6 dia ranking 1, ranking 2. Anaknya hebat sekali, pinter sekali. Saya itu ibu, tapi ini rahasia ya. Ya baik, rahasia, jangan disampaikan pada siapapun selain manusia. Saya itu dapat nilai usul fikih kok 6, sudah sujud syukur. Teman saya yang pintar ini selalu 9,5 usul fikih, mantik, karena saya yang pintar, wah luar biasa nilai. Apakah kemudian dia menjadi orang sukses? Tidak, dia orang semangat. Satu ketika setelah kira-kira ada 5-6 tahun, 7 tahun lah, saya selesai dari pondok pesantren, saya ada acara di Semarang. Saya kemudian waktu itu sedang di terminal, ini saya sedang makan di warung, ada pengamen. Saya tak mati, aku kenalin dong. Langsung dari belakangnya, Cik, kamu lah Cik kan? Harto, manggil saya Harto. Kan saya namanya Soeharto. Harto. Kamu lah Cik kan? Iya. Gimana Harto, kabarnya nenek ngobrol? Ternyata anak Peter itu sekarang jadi pengamen di terminal. Saya sampai prihatin, ya Allah, siapa yang salah itu? Ternyata yang benar adalah ibunya. Karena keberhasilan seseorang tergantung dari doa seorang ibu. Maka itu sekalian yang saya hormati, jadilah orang yang saleh, yaitu orang yang selalu bisa mendoakan anak-anaknya. Karena yang satu, doa bapak itu doa yang tidak berdaya. Iya, makanya bapak-bapak jangan sok komentus Pak. Iya, yang paling berdaya itu ibu, di mana-mana ibu, apapun ibu. Maka mari kita muliakan ibu yang patut dimuliakan. Yang patut dimuliakan siapa? Ibu yang sabar, ibu yang telaten, ibu yang bijaksana, ibu yang tidak pemarah, ibu yang tidak suka ngomel. Itu ibu yang aduh, waktunya sudah lebih dari waktu yang dikatakan. Saya cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf, saya pengajian ini nggak konsentrasi belas karena saya nahan batuk. Ya saya khawatir kalau saya batuk lagi nanti unjukan keluar lagi kan saya nggak enak gitu ya. Tapi ibu belum ada. Ya, demikian Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat, bahwa kesimpulannya bahwa hidup tenang itu wajib, hidup bahagia itu wajib, hidup yang mempunyai pola berpikir husnudzan terhadap sesama itu wajib, hidup bersyukur dan terus mensyukuri kenikmatan Allah itu wajib, dan hidup memahami pemberian Allah yang terbaik adalah wajib. Dan orang yang berbahagia ini adalah orang yang direncanakan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tempatnya neraka adalah orang yang menderita di dunia, orang yang susah hidup di dunia, orang yang mengeluh hidup di dunia, orang yang menyalahkan orang lain karena nasib hidupnya. Maka orang ini adalah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang benar-benar mampu mensyukuri segala apapun yang menjadi pemberian
Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, karena tidak ada pertanyaan maka saya cukup